Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala, babun idza nawa bin nahari sauman. Wa qala Abu Darda, kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu indakum ta'am fa in qulna la qala fa inni shaim shaimun yaumi hadha. Wa fa'alahu Abu Talhah wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab yang ke-21 dari kitab Shaum Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam al-Bukhari, bab idza nawa bin nahari sauman. Bab apabila seorang meniatkan puasa dari siang hari. Telah berlalu bersama kita pembahasan tentang kewajiban niat di dalam puasa. Juga telah kita terangkan bahwa niat itu dari malam hari. Berdasarkan hadits, man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan apakah boleh seorang itu berniat di siang hari. Dari keterangan yang beliau bawakan, tampak bahwa Al-Bukhari membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus niat dari malam hari. Adapun puasa sunnah yang beliau akan terangkan di sini, boleh diniatkan dari siang hari. Boleh diniatkan dari siang hari. Iya. Beliau berkata, waqalat Ummu Darda. Berkata Ummu ad-Darda. Ini Ummu Darda as-Sughra. Abu Darda punya dua istri. Semuanya kunyanya Ummu Darda. Istri tuanya setelah meninggal, beliau nikah dengan istri muda. Yang tua disebut Al-Kubra, yang muda disebut As-Sughra. Cuman kaidahnya dalam riwayat, semua nama Ummu Darda dalam riwayat, itu pasti Ummu Darda As-Sughra. Karena Al-Kubra tidak ada riwayatnya. Karena Abu Darda adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau berkata, indakum ta'am. Ia bertanya kepada keluarganya, kepada istrinya, ada makanan di sisi kalian? Fa in qulna la, kata Ummu Darda, kalau kami berkata tidak ada, qala fa inni shaimun yaumi hadha. Beliau berkata, sesungguhnya aku berpuasa pada hariku ini. Iya. Ini perbuatan sahabat. Beliau melakukan puasa, memulai niat puasa di siang hari. Jadi tadinya belum niat puasa. Setelah bangun tidur, bangun subuh, dia belum makan. Menjelang siang, dia datang ke rumah bertanya kepada keluarganya, apakah ada makan pagi? Keluarganya menjawab tidak ada. Karena sebelumnya memang belum makan, maka dia pun berniat untuk apa? Berpuasa. Iya. Abu Darda membolehkan hal ini dan beliau melakukannya sebagaimana di dalam riwayat ini. Wa fa'alahu Abu Talhah. Dan ini juga dilakukan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Wa Abu Hurairah, dilakukan pula oleh Abu Hurairah. Wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Jadi Al-Bukhari di sini menyebutkan bahwa pembolehan niat puasa sunnah dari siang hari bagi siapa yang belum makan, pembolehannya datang dari 5 orang sahabat. 5 orang sahabat di sini yang disebut oleh Al-Bukhari bukan pembatasan. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain, penyebutan dari sahabat yang lainnya, menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan para sahabat. Iya. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah setelah membawakan
asar sahabat yang menguatkan pendapat ini. Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan ini. Nah, Sumaqala rahimahullahu taala haddatsana Abu Asim. Iya, kata beliau haddatsana Abu Asim wa huwa Ad-Dhahhak ibn Makhlad An-Nabil. An Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid Al-Makki. An Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Wa huwa Salamah ibn Amr ibn Al-Aqwa. Nama ayah beliau Amr. Ini salah satu dari sulasiyat di dalam Sahih Al-Bukhari. Sulasi itu artinya Al-Bukhari, antara Al-Bukhari dan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 3 orang rawi saja. Dan ini sanad Ali, sanad yang sangat dekat jaraknya dari Nabi. Biasanya antara Al-Bukhari dan Nabi 5 orang rawi. Biasanya 4-5 orang rawi. Tapi di sini beliau 3 orang rawi saja. Dan ini dalam Sahih Al-Bukhari hanya ada 22 hadits saja. Dan kebanyakannya dari jalan ini. Abu Asim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah ibn Al-Aqwa. 22 atau 21 ya. Baik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nasi yauma Asyura anna man akala falyutimma aw falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Kata beliau, kata Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fi an-nasi yawm Asyura. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki yang mengumumkan di tengah manusia pada hari Asyura. Hari Asyura apa itu? Tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, telah berlalu bersama kita di awal bab Kitabus Shaum 2 hadits menjelaskan bahwa puasa hari Asyura tadinya adalah puasa yang diwajibkan sebelum puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, dan di dalam hadits ini tidak diterangkan secara mendetail apakah ini di masa puasa Ramadan belum diwajibkan atau setelah puasa Ramadan diwajibkan. Iya. Karena adanya keglobalan di dalam riwayat ini, inilah sisi pendalilan Al-Bukhari. Jelas ya? Di mana Nabi perintah seorang lelaki mengumumkan di tengah manusia di hari Asyura. Apa pengumumannya? Anna man akala falyutimma aw falyasum. Siapa yang sudah makan, hendaknya dia sempurnakan atau dia puasa. Wa man lam ya'kul fala ya'kul. Siapa yang belum makan, maka jangan dia makan. Ya. Maksudnya, siapa yang belum sampai kepadanya berita bahwa hari ini misalnya hari Asyura, berita sampai kepadanya siang hari, kalau dia sudah makan, dia diberi 2 pilihan. Boleh dia tetap berbuka karena sudah makan, dan boleh dia tahan langsung berpuasa seketika itu. Iya. Yang kedua, kalau dia belum makan sebelumnya sama sekali, maka ini sudah cocok. Dia sambung saja dengan apa? Dengan puasa. Iya. Jadi niat di sini pada 2 keadaan. Niatnya di mana? Di malam hari atau di siang hari? Di siang hari. Karena ini berita baru sampai kepadanya di hari Asyura. Iya. Karena riwayat di sini global. Dan diterangkan Asyura ini di waktu dia masih diwajibkan atau di waktu dia masih sudah menjadi sunnah. Maka Al-Bukhari membawakan riwayat ini sebagai dalil umum bahwa niat puasa sunnah dari siang hari itu diperbolehkan. Jelas ya? Demikian pula dari hadits ini diambil istimbab oleh para ulama tentang puasa wajib kalau terlambat sampai kepadanya berita. Iya. Misalnya sudah hari Kamis, sudah jam 8 pagi, seorang sudah makan pagi. Dia belum tahu bahwa hari ini sudah tanggal 1 Ramadan.
hari Kamis itu sudah tanggal berapa? 1 Ramadan. Jam 9 baru diberitahu. Atau baru ada pengumuman. Maka di sini posisinya dia boleh apa? Boleh menahan, kemudian mulai berpuasa. Berdasarkan hadits ini. Jadi hadits ini dipakai untuk dua hal. Yang pertama, untuk orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya Ramadan. Sebab Asyura semakna dengan Ramadan dari sisi kewajiban. Kemudian yang kedua dipakai juga untuk bolehnya puasa sunnah diniatkan dari siang hari. Kalau dia belum makan sebelumnya. Ya sebenarnya haditsnya kurang tegas ya. Dari sisi riwayat ini. Hanya Al-Bukhari rahimahullah. Dengan hadits ini beliau isyaratkan hadits yang lain. Ada hadits yang lain cuma tidak di atas syarat Bukhari. Karena haditsnya dikeluarkan oleh Imam Muslim saja. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku. Faqala hal indakum syai'? Beliau bertanya, apakah kalian punya sesuatu? Qulna la, kata Aisyah kami berkata tidak ada. Qala, maka Nabi berkata, fa inni idan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Iya. Kalau begitu saya berpuasa ini menunjukkan bahwa beliau baru niat berpuasa. Iya. Ini yang dipegang oleh jumhurul ulama bahwa untuk puasa sunnah bagi siapa yang belum makan, iya. Bagi siapa yang belum makan, itu boleh diniatkan dari siang hari. Ini menurut jumhurul ulama. Berbeda dengan orang-orang Malikiyah. Mereka berpendapat dari Imam Malik, Al-Laits bin Sa'd bin Abi Dhi'b dan selainnya. Mereka berpendapat bahwa puasa sunnah tidak syah kecuali dengan niat dari malam hari. Mereka berdalilkan dengan hadits umum. Man lam yubayyiti siyam minal lail fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari tidak ada puasa baginya. Nah, sebenarnya pendapat Malikiyah ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Nah, hanya saja pendapat apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di sini telah syah dari sejumlah sahabat ini mempunyai sisi kekuatan. Ya wallahu taala alam. Baik. Summa qala rahimahullahu taala babus shaimi yusbihu junuban. Ini bab yang ke-22 kata Al-Bukhari rahimahullah, babus shaim yusbihu junuban. Bab orang yang berpuasa bangun di pagi hari dalam keadaan junub. Apakah boleh dia berpuasa dalam keadaan dia masih junub? Iya. Misalnya dia tidur dalam keadaan junub. Jam 4.30 dikumandangkan adzan subuh. Ya, pas dikumandangkan adzan subuh, dia baru bangun dalam keadaan junub, belum mandi janabah. Apakah boleh dia berpuasa? Diglobalkan hukumnya oleh Al-Bukhari di bab ini. Iya, karena memang dahulu ada silam pendapat. Bagi di generasi awal para sahabat. Nah, namun setelah itu menjadi kurang silam pendapat, di mana para ulama menegaskan bahwa seorang yang bangun dalam keadaan dia junub atau perempuan dalam keadaan dia haid, ya, atau anak kecil yang sudah balik di malam hari tapi dia belum mandi janabah, atau orang yang untuk jadi dua ya, orang yang junub dan perempuan yang haid dan nifas. Iya. Ini kalau bangun di siang hari, maka keduanya boleh langsung berpuasa. Walaupun dalam keadaan junub. Nah, ini akan dijelaskan di dalam dua riwayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari di sini. Nah. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi Al-Madani Nazilul Basrah. An Malik wa huwa Malik bin Anas bin Malik
ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. An Sumayyin Maula Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham ibn al-Mughirah. Naam. Annahu sami'a Abu Bakrin ibn Abdurrahman. Ini ahadu Abu Bakar bin Abdurrahman ahadu al-fuqaha as-sab'ah. Disebutkan dalam dua bait syair, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum 'anil ilmi laysat khariyah faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu khariyah. Nah, qala kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, saya bersama ayahku. Tiga kami masuk menjumpai Aisyah dan Ummu Salamah. Ini menunjukkan bahwa dari kebiasaan para tabi'in, mereka menyertakan anak-anaknya dalam majelis-majelis ilmu. Dan ini pendidikan bagi anak supaya cinta dengan majelis ilmu, cinta kepada para ulama yang menyampaikan ilmu, gemar dengan ilmu agama. Dan ini pembiasaan dimulai dari kecil. Qala haddatsana artinya apa? Tahwil. Tahwilus sanad. Perpindahan sanad. Qala haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman wa huwa Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib wa huwa bin Abi Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya siapa? Dinar. Abu Yaman selalu pakai akhbarana. Kebanyakan riwayat beliau memakai akhbarana. Karena Syu'aib bin Abi Hamzah ini sulit memberi hadis secara langsung. Kebanyakan orang meriwayatkannya hanya dengan qiraah saja. Karena itu beliau hanya memakai kata akhbarana. Iya. Sulit maksudnya beliau tidak sembarangan memberikan hadis dari lisan beliau sendiri. Biasanya orang baca kepada beliau, beliau dengarkan, beliau setujui. Tapi kalau dia baca sendiri dengan lisannya, itu jarang beliau lakukan. Nah. Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar. Annahu qala akhbarani Abu Bakr bin Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham. Anna abahu Abdurrahman akhbara Marwan anna Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma akhbaratahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sanad ini tampak bahwa Abu Bakar hadir di kejadian ini tatkala Abdurrahman ayahnya memberitahukan kepada Marwan bin Abdul Malik bahwa Aisyah dan Ummu Salamah menyampaikan hadis ini. Ya, jadi perawinya Abu Bakar meriwayatkan dari Aisyah dari Ummu Salamah. Adapun Marwan dia bukan rawi hadis ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Wa qala Marwan li Abdurrahman ibn al-Harith uqsimu billahi la tuqri'anna biha Abu Hurairah wa Marwan yawma idin 'ala al-Madinah. Faqala Abu Bakrin fakariha dhalika Abdurrahman thumma qaddara lana an najtami'a bi Dzil Hulaifah wa kanat Abi Hurairah radhiyallahu anhu hunalika ardun. Faqala Abdurrahman li Abi Hurairah inni dzakirul laka amran walaula Marwan aqsama alayya fihi lam adkurhu lak. Fadzakara qawla Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma faqala kadzalika haddatsani al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa a'lamu. Wa qala Hammam wa Ibnu Abdullah ibni Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitri wal awwalu asnad. Ya, di sebagian riwayat wa hunna a'lam ya. Wahunna a'lam. Baik. Jadi Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang didapati oleh waktu subuh dan beliau dalam keadaan junub dari keluarganya. Iya. Nah, di sini penjelasan bahwa junub yang dimaksud bukan junub karena mimpi. Tapi junub karena apa? Hubungan suami istri. Jadi sudah masuk waktu subuh. Beliau bangun dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub.
Tsumma yaktasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Keberadaan seorang yang junub itu tidak menghalangi dia apa? Dia berpuasa. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas. Iya. Misalnya sebelum subuh dia sudah bersih, dia tahu dirinya sudah bersih, kemudian ternyata ketiduran, dia bangun dalam keadaan masih belum mandi haid, maka di sini tidak ada masalah, dia sudah puasa. Sebab dia bukan haid lagi, sudah suci tapi belum apa? Belum mandi haid. Demikian pula seorang yang mimpi basah. Dia tidur dalam keadaan junub karena mimpi basah, dia bangun dalam keadaan junub, tidak ada masalah. Dia langsung puasa. Ya, sebab junub itu bukanlah penghalang seseorang untuk puasa. Dan orang yang junub, ya, karena mimpi basah, itu bukan hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau di siang hari misalnya ada yang junub, ya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Dan dimaklumi bahwa junub itu keluar di luar kesadarannya. Adapun kalau dia junub karena melakukan onani, apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak? Setelah kita semua memaklumi bahwa onani perbuatan yang diharamkan. Kalau dia melakukan hal tersebut, apakah puasanya syah atau tidak? Jumhurul ulama, bahkan sebagian menukil kesepakatan bahwa puasanya batal. Iya. Puasanya batal. Namun sebagian ulama dari kalangan Zahiriyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil tegas menunjukkan apa? Pembatalan puasa. Baik. Jadi itu dua pendapat di dalam masalah ini. Nah, jadi saya simpulkan bahwa siapa yang bangun dalam keadaan dia junub, ya, atau haid semana dengan junub, maka ini tidak menghalangi ya untuk berpuasa. Khusus untuk perempuan haid, tentunya apabila kalau dia sudah suci, hanya saja belum mandi haid, tidak menghalangi dia untuk berpuasa, syah untuknya berpuasa. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Nah, ketika mendengarkan hadits ini, Marwan berkata kepada Abdurrahman ibn al-Harith. Waqala Marwan li Abdurrahman ibn al-Harith, uqsimu billah. Saya bersumpah kepada Allah, la tuqarri'anna biha Abu Hurairah. Sungguh kamu perdengarkan hadits ini kepada Abu Hurairah. Wa Marwan yawma idzin alal Madinah. Dan Marwan waktu itu adalah gubernur Madinah. Yaitu Marwan ibn al-Hakam ya. Marwan ibn al-Hakam. Afwan tadi saya sebut Marwan bin Abdul Malik. Nah, keliru ya, Marwan ibn al-Hakam. Baik. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, fakariha dzalika Abdurrahman. Abdurrahman pun tidak suka hal itu. Iya. Karena umumnya kalau seorang alim dia memfatwakan sesuatu dan dia mengacu kepada hadis di dalam fatwanya, maka itu artinya dia telah berbicara sesuai dengan kadar ilmu yang dia ketahui. Sesuai dengan kadar ilmu yang dia ketahui. Dan alim tersebut telah berbuat baik. Nah, apalagi kalau dia adalah seorang yang lebih berilmu daripada kita, ya maka kadang diberikan keluasan untuknya berpendapat sesuai dengan ijtihadnya. Iya. Karena itu di sini Abdurrahman tidak senang melakukan hal itu. Dan ini dari pembawaan dan akhlak di kalangan orang-orang yang berilmu. Iya. Apalagi di masalah-masalah yang memang ada silang pendapat, tidak pantas sebagian orang terlalu menegaskan dan mencela orang yang lain, berpendapat lain. Supaya memang silang pendapatnya dari pembahasan khilaf tanawwu, hal-hal yang bisa ditolerir. Iya. Adapun hal-hal yang sifatnya khilaf tadad, yang
bertentangan, kebenaran cuma satu, tentunya harus ada pengingkaran. Dan bukan artinya di khilafut tanawwu tidak ada saling nasihat menasihati. Boleh saja dia saling nasihat menasihati, tapi batasannya adalah dari sisi mengarahkan faedah ilmiah, bukan dari sisi mengilzam dengan ucapan, padahal setiap orang ada kemungkinan di dalam dalilnya. Ini dari fikih dalam khilaf penting untuk dipahami. Kemudian kata Abu Bakar, "Tsumma qaddara lana an najtami bi Dzil Khulaifah. Wa kana li Abi Hurairah hunalika ardun." Kemudian Allah menakdirkan kami bertemu dengan Abu Hurairah di Dzul Khulaifah. Dan Abu Hurairah mempunyai tanah di Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah ini sudah keluar dari Madinah, di perbatasan Madinah. Dzul Khulaifah ini yang tempat apa? Tempat miqat orang haji yang sekarang disebut dengan Bir Ali atau Abar Ali. Iya. Faqala Abu Bakar atau faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman berkata li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inni dzakirul laka amran." Abdurrahman berkata, saya ingin menyebutkan kepada engkau suatu perkara. "Walaula Marwanu aqsama alayya fihi lam adkurhu lak." Kata Abdurrahman, andai kata Marwan tidak bersumpah terhadapku agar supaya menyampaikan perkara ini kepadamu, saya pasti tidak akan menyebutkannya. Fadzakara qaula Aisyah wa Ummi Salamah. Maka Abdurrahman pun menyebutkan hadits Aisyah dan hadits Ummu Salamah. Iya, hadits Ummu Salamah. Nah. Baik. Apa jawaban Abu Hurairah? Faqala kadzalika haddatsani Al-Fadl ibn Abbas. Abu Hurairah, demikianlah Al-Fadl bin Abbas menceritakan kepadaku. Jadi ilmu yang sampai kepada Abu Hurairah bahwa orang yang bangun dalam keadaan junub, dia berbuka, tidak berpuasa. Ini fatwa Abu Hurairah dibangun di atas hadits, dia dengar melalui perantara siapa? Al-Fadl bin Abbas. Iya. Wa huwa a'lam, itu diceritakan antumnya, dan dia lebih tahu, Al-Fadl bin Abbas. Maksudnya saya dengar dari Al-Fadl bin Abbas. Tanggung jawab riwayat pada Al-Fadl bin Abbas, bukan pada saya. Begitu maksudnya. Di sebagian riwayat, di Al-Hafidz menyebutkan ini di riwayat An-Nasafi dari Sahih Al-Bukhari, lafadznya wahunna a'lam, dan para istri Nabi lebih mengetahui. Iya. Jadi kalau Al-Fadl bin Abbas bercerita seperti itu nukilan dari Al-Fadl bin Abbas. Kalau memang Aisyah dan Ummu Salamah menyatakan bahwa Nabi bangun kemudian mandi lalu puasa, maka istri-istri Nabi lebih mengetahui. Ya, dan riwayat yang kedua ini lebih kuat ya, karena ini yang ditegaskan di dalam riwayat-riwayat yang lain, sehingga Abu Hurairah di dalam sebagian riwayat mengatakan, ya, dan istri Nabi lebih mengetahui daripada kami. Lebih mengetahui daripada kami. Baik. Kemudian kata Al-Bukhari, wa qala Hammam, berkata Hammam, yaitu Hammam bin Munabbih, wa Ibnu Abdillah, dan Ibnu Abdillahi, Ibni Umar, ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitr, adalah Nabi memerintah untuk berbuka. Wal awwalu asnad, yang pertama lebih kuat sanadnya. Ya, jadi kenapa dibawakan ini Al-Bukhari di sini? Karena memang ada sebagian yang meriwayatkan bahwa siapa yang bangun dalam keadaan junub maka dia berbuka, tidak berpuasa. Tapi riwayat Aisyah dan Ummu Salamah ini lebih kuat. Ini lebih apa? Lebih kuat. Karena istri-istri Nabi lebih mengetahui tentang hal ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Karena itu saya tutup di sini dengan kesimpulan pembahasan bahwa siapa yang bangun dalam keadaan dia junub,
Ya, demikian pula perempuan haid yang sudah suci, dia bangun dalam keadaan belum mandi haid. Demikian pula orang yang mimpi basah, dia bangun dalam keadaan belum mandi dari mimpi basahnya. Semuanya boleh untuk berpuasa. Semuanya boleh untuk berpuasa. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan di kisah Abu Hurairah dengan fatwa Abu Hurairah, Aisyah dan Ummu Salamah, terdapat di dalamnya ibrah, pelajaran bagaimana etika para sahabat di dalam ilmu itu, bagaimana etika para sahabat di dalam bersilam pendapat. Iya. Mereka ada silam pendapat. Tadi tidak menyebabkan mereka saling memboikot, saling menghajar pada hal-hal yang mungkin untuk dibuka keluasan, diberi keluasan untuk silam pendapat di dalamnya. Nah. Ya. Semoga rahimahullah ta'ala babul mubasyarati lis-shaim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha yahrumu alaihi farjuha. Baik, ini bab yang ke-23, babul mubasyarah lis-shaim. Bab berintim bagi orang yang berpuasa. Asal mubasyarah dari kalimat bersentuhan kulit dengan kulit. Tapi kadang mubasyarah diartikan juga dengan makna jima. Diartikan juga dengan makna jima. Tapi yang dimaksud di sini hanya bersentuhan kulit dengan kulit saja. Ya. Mencium, memeluk, dan semisal dengan itu. Tidak dimaksudkan di dalam bab ini oleh Al-Bukhari tentang jima. Sebab sudah berlalu bahwa jima adalah apa? Pembatal puasa. Sekarang mubasyarah, berintim bagi orang yang berpuasa. Bolehkah atau tidak? Zahir dari bab Al-Bukhari, Bukhari menjelaskan kebolehannya. Tapi kebolehan itu dengan syarat-syarat. Untuk menjelaskan syarat-syaratnya, beliau bawakan ucapan Aisyah dan beliau bawakan riwayat hadisnya. Adapun ucapan Aisyah, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, yahrumu alaihi farjuha. Diharamkan baginya kemaluannya. Iya. Jadi yang dijaga jangan dia mendekati kemaluan masuk di dalam hubungan suami istri. Sebab itu membatalkan puasa. Ini ketentuan pertama yang dijaga. Iya. Ketentuan yang kedua yang dijaga diterangkan di dalam riwayat. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب وهو الواشحي البصري. نعم. قال عن شعبة. شعبة وهو الحجاج. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري. عن الحكم. الحكم وهو الحكم بن أتيبة الكوفي. عن إبراهيم. إبراهيم وهو بن يزيد النخعي. إبراهيم بن يزيد النخعي. عن الأسود. الأسود وهو الأسود بن قيس النخعي. عن عائشة رضي الله عنها أنها الأسود بن يزيد بن يزيد النخعي. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مأرب حاجة. Ma'arib. Huna ma'arib. Nah, ma'arib kesepanjangannya. Ma'aribu hajah. Itu tafsir ayat ya. Tidak ada ma'arib di Al-Quran. Ya ada ma'arib. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Tafsir dari ayat. Qala Tawus ghairi ulil irbatil ghairi ulil irbah. Ulil irbah. Ghairi ulil irbah. Ada gairunya. Tidak masalah. Al-ahmaq. La hajata lahu fin nisa. Baik, terus. Semoga rahimahullah ta'ala. Wa qala Jabir bin Zaid. In nadhara fa amna yutimmu sawmahu. Hah? Tidak mewujud. Enggak ada? Ada di bab
awal ya, di bab setelahnya di ini. Qala Jabir bin Zaid. Iya. Tidak ada masalah bisa di sini. Di riwayat Abu Dar kata Al-Hafidh tempatnya di sini. Kalau riwayat yang lainnya di awal bab ke-24. Baik, ini hadits Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium dan memeluk dan beliau dalam keadaan berpuasa. Menunjukkan bahwa sekadar mencium dan memeluk diperbolehkan. Nah, Aisyah menjelaskan kriteria. Wa kana amlakakum liirbihi. Dan beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Iya. Sudah berlalu ya bersama kita bahwa syahwat tidak diperturutkan di saat puasa. Iya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Dia meninggalkan makan, minuman dan apa? Dan syahwatnya. Iya. Karena itu mana memeluk dan mencium di sini adalah hal yang wajar, bukan dalam bentuk memperturutkan syahwat atau mengumbar syahwat pada saat berpuasa. Iya, sebab itu sudah masuk ke dalam hukum makruh. Tapi kalau sekadar dia mencium dan memeluk saja, ya seperti umumnya kebanyakan orang, ya sebab memeluk dan mencium itu ada yang berasal dari belas kasih, ada yang berasal dari muamalah bil ma'ruf, ada yang berasal dari menunaikan syahwat. Iya. Hal yang sifatnya dari perkara yang wajar, maka dia masuk ke dalam al-mubahat, perkara yang boleh. Tapi hal yang sifatnya di dalamnya berkaitan dengan syahwat, maka ini dari perkara yang makruh di dalam puasa. Makruh. Hanya tidak membatalkan puasa. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha hanya menyebutkan bahwa yang diharamkan kemaluannya. Menunjukkan bahwa sepanjang belum terjadi hubungan suami istri itu tidak membatalkan puasa. Karena di dalam hadis disebutkan kata liirbihi, maka Al-Bukhari perlu menerangkan apa makna al-irb secara bahasa. Iya. Dan ini dari kebiasaan Al-Bukhari dalam sahihnya. Kalau ada kalimat yang beliau ingin tafsirkan dan kalimat itu ada di dalam ayat, maka beliau bawakan ayat dan penafsiran ulama tentang ayat itu. Iya. Jelas ya? Karena itu beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, ma'aribu artinya hajah. Ya, hajah, keperluan. Nah, qala Tawus ulil irba al-ahmak la hajata lahu fin nisa. Gairi ulil irba, yang bukan ulil irba, maksudnya ahmak yang orang yang dungu, yang sama sekali tidak punya selera pada perempuan. Jadi kalau dia bukan ulil irba, berarti tidak ada seleranya pada apa? Pada perempuan. Maksudnya tidak ada syahwatnya, tidak ada hajatnya. Iya. Baik. Kemudian dibawakan di sini asar Jabir bin Zaid. Bisa diletakkan di sini di sebagian riwayat. Di sebagian riwayat diletakkan di awal bab. Qala Jabir bin Zaid, in nadhara fa amna yutimmu shaumahu. Kalau dia melihat, lalu dia keluar mani, maka dia lanjutkan puasanya. Sebab ini bukan onani namanya. Iya. Bukan bentuk dari onani. Kalau onani dia sengaja. Tapi ini di luar kemampuannya dia menahan. Dia tidak bisa menahan, keluar air mani darinya, maka dia lanjutkan puasanya. Dia lanjutkan puasanya. Iya. Adapun pembahasan tentang onani tadi, iya. Masturbasi telah kita uraikan tentang hukumnya. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Terus. Summa qala rahimahullahu taala babul qiblati lis-shaim. Nah, ini bab yang ke-24. Sini masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya bab mubasyarah, mubasyarah lebih umum. Masuk di dalamnya memeluk, mencium dan selainnya. Tapi dia kata yang umum. Nah, di sini Al-Bukhari mengkhususkan tentang mencium. Iya. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad bin Musanna wa huwa Abu Musa al-Anazi al-Basri al-mulaqab bil-Zamin. Qala haddatsana Yahya. Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan. An Hisham. Nah, kenapa bukan Yahya
Apa namanya bin Abi Katsir di sini? Nah ini lain ya. Yahya bin Abi Katsir di atas dia. Tabaqatnya. Nah terus. An Hisham. Hisham wa huwa? Bin Urwa. Hisham bin Urwa. Qala akhbarani abi. Abu huwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Urwa ibn Zubair salah satu dari apa? Fuqaha as-sab'ah di kota Madinah. 7 ahli fikih di kota Madinah. Dari kalangan tabi'in. An Aisyah radhiyallahu anha min Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa sha'imun tsumma dahika. Nah ini sanad yang kedua sudah berlalu ya. Ini hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa sha'im thumma dhahika. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, kemudian beliau tertawa. In di situ in itu namanya dalam bahasa Arab apa? Mukhaffafa min as-sakilah. Jadi ketahui mukhaffafa min as-sakilah karena dalam ya muzahlaqa di liyuqabbil di situ. Nah, itu saya terjemahkan tadi sesungguhnya karena dia takkid asalnya. Untuk menunjukkan makna takkid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya dalam keadaan beliau apa? Berpuasa. Kemudian beliau tertawa. Nah, maka hal yang seperti ini tidak ada masalah. Ini bentuk dari mu'asyarah bil ma'ruf. Dan Allah telah berfirman wa ashiruhunna apa? Bil ma'ruf. Bermuasyarahlah, bergaullah dengan istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Dengan perkara yang baik, perkara yang wajar. Iya. Menunjukkan pembolehan hal tersebut. Dan sekali lagi, pembolehan ini kalau memang apa? Tidak diiringi dengan syahwat. Kalau diiringi dengan syahwat, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Kalau dia tahu bahwa dirinya akan jatuh di dalam jima, kalau dia melakukannya ini hukumnya apa? Hukumnya menjadi haram. Iya. Hukumnya menjadi apa? Menjadi haram. Walaupun asalnya boleh, tapi kalau bisa mengantar kepada hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah, di riwayat Imam Ahmad dan selainnya, datang sebagian orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mencium dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi memberi keringanan. Kemudian datang orang lain bertanya hal yang sama. Kemudian Nabi melarang orang yang kedua. Perhatikan pertanyaannya sama, tapi Nabi memberikan jawaban berbeda. Pertanyaan sama, hukum mencium bagi siapa? Orang yang berpuasa. Yang pertama dibolehkan oleh Nabi, diberi keringanan, dan yang kedua apa? Dilarang. Adapun yang pertama kata Abu Hurairah, dia adalah seorang yang sudah tua. Dan yang kedua adalah apa? Anak muda. Jadi yang dibolehkan diberi keringanan orang tua. Sebab biasanya kalau dia sudah tua, syahwatnya sudah melemah. Dan lebih kuat untuk apa? Menahan dirinya. Berbeda dengan anak muda. Kebanyakannya anak muda, ya, itu adalah hal yang berbahaya baginya. Jelas ya, karena itu Nabi melarangnya. Menutup pintu. Ya, baik. Jadi sekali lagi di dalam masalah mencium, memeluk ini ada rincian hukum-hukum. Ya. Dasar hukumnya, kadang dia mubah dan kadang dia makruh. Tapi kalau dipastikan bisa menjatuhkan ke dalam perbuatan jima, maka menjadi apa? Menjadi haram hukumnya. Nah, terus. Tsumma qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad wa huwa Musaddad ibn Musarhad Abu Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. An Hisham ibn Abi Abdullah. Nah, Musaddad kadang meriwayatkan dari Hisham secara langsung, kadang dengan perantara. Sudah berlalu ya? Dia meriwayatkan dengan apa? Perantara. Iya.
Nah, Yahya bin Sa'id walaupun tidak disebut bin siapa, sudah ketahui. Sebab Musaddad, salah satu gurunya yang paling masyhur adalah siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Bahkan Musaddad ini sangat besar kedudukannya di sisi gurunya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Sampai Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, andai kata kami tidak sibuk wahai Musaddad, kami yang mendatangi kamu. Bukan dia yang datang belajar, tapi Yahya bin Sa'id yang akan datang mengajarinya. Nah, ini memang dilakukan oleh sebagian guru. Dia mendatangi murid kalau dipandang ada maslahat di dalam hal itu. Ya. Apalagi kalau dipandang pada sebagian murid, ya, dilihat padanya ada kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin di masa mendatang, maka tidak ada masalah. Guru tersebut memberikan perhatian lebih untuknya. Nah, ini kita lihat di perbuatan guru-guru kita. Ya, adalah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau setelah pelajaran Isya, biasanya nggak mau ditanya setelah pelajaran. Nah, sudah capek seharian. Nah, bersama dengan itu, kalau ada sebagian murid yang datang kepada beliau, murid-murid tertentu, bertanya, beliau juga menjawabnya. Baik. Dan ini diberi udzur kepada alim tentang hal yang seperti ini. Sebab ini dari fikih yang berjalan di tengah mereka. Nah. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir. An Hisham ibni Abi Abdullah Ad-Dastuwai wa huwa Ad-Dastuwai. Nah, Abu Abdullah siapa namanya kemarin? Sanbar. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami. An Abi Salamah. Abu Salamah huwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. An Zainab ibnati Ummi Salamah an ummiha. Ini riwayat sahabiyah dari sahabiyah. Sebab Zainab sahabiyah dan ibunya juga sahabiyah. An ummiha radhiyallahu anhuma annaha qalat bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah idhittu fansalaltu fa akhadtu thiyaba haidati faqala malaki anufisti qultu na'am fadakhaltu ma'ahu fil khamilah wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilani min ina'in wahid wa kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Nah, hadits Ummu Salamah ini ada beberapa kandungan pelajaran di dalamnya, tapi sisi pendalilan Al-Bukhari adalah di akhir hadits. Di awal hadits Ummu Salamah berkata, "Bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamila, idhibtu." Tatkala saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khamilah. Iya. Khamilah ini adalah hamparan ya. Jenis karpet. Nah, idhibtu, maka saya tiba-tiba haid. Fansalaltu, maka saya pergi diam-diam. Fa akhadtu thiyaba haidati. Kemudian saya mengambil pakaian haidku. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh mempunyai pakaian khusus untuk haid. Nah, sebab dimaklumi ya di masa dahulu. Ya, kalau semua bajunya dipakai haid, akan penuh dengan darah semua baju, kan begitu. Maka dia pakai baju khusus untuk haid. Ya, tapi di masa sekarang ini ya diberi banyak kemudahan ya para perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat kebaikan akhlak para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia haid, ya. Hal tersebut tidak dinyatakan dengan ucapan, tapi dinyatakan dengan kelembutan dari perbuatan. Dan ini dari husnul muasyarah. Nah, dan keberadaan Nabi memiliki khamilah di rumahnya itu tidak bertentangan dengan makna kezuhudan. Sebab zuhud bukan artinya seorang itu harus pakaiannya gembel-gembel, tambal-tambal. Ya, zuhud bukan harus artinya ya, rumahnya jelek atau dia tidak memiliki kendaraan dan seterusnya. Itu bukan makna dari zuhud. Dan ini salah dipahami oleh sebagian orang yang berbicara tentang masalah kezuhudan. Zuhud itu memiliki makna yang luas berkaitan dengan penghambaan. Berkaitan dengan penghambaan.
Ya, kadang sebagian sahabat mereka memiliki harta. Tapi orang yang paling zuhud. Karena harta hanya di tangan mereka, tidak di hati mereka. Ya. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang zuhud. Pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi pikirannya selalu memikirkan hartanya. Ini jauh dari kezuhudan. Jauh dari apa? Kezuhudan. Jelas ya? Ada orang dia biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja belum tentu dia zuhud. Belum tentu dia zuhud. Ya, kalau biasa-biasa saja, tapi pikirannya kali-kali saja di otaknya. Ya, hanya mikir dagang saja. Ya, ini bukan apa? Zuhud namanya. Baik. Terus. Jadi dikatakan di sini, qala malaki ana fishti. Maka Rasulullah bertanya, ada apa dengan engkau wahai Ummu Salamah? Apakah engkau nifas? Ya, terdapat pendalilan di sini bahwa haid dan nifas itu sama hukumnya. Karena itu Ummu Salamah yang haid di sini, Nabi menyebutnya dengan nama apa? Dengan nifas. Dan telah berlalu di Kitabul Haid, Al-Bukhari memberi judul bab di sini untuk hadits ini. Karena memang haid di kalangan para ulama hukumnya sama dengan nifas pada segala hukum, kecuali pada 3 perkara. Yang pertama sebagai tanda balik, yang kedua sebagai hitungan iddah, dan yang ketiga di dalam masalah waktu lamanya haid dan nifas itu ada perbedaan. Itu saja 3 perbedaannya. Selain daripada itu hukumnya sama. Nah, qultu na'am, maka Ummu Salamah menjawab, iya, saya haid. Fadakhaltu ma'ahu fil khamilah. Maka kata beliau, saya pun masuk bersama beliau di dalam khamilah. Ya, terdapat ya bahwa Rasulullah tetap ya bersama istrinya walaupun dia dalam keadaan haid. Dan ini sudah berlalu di pembahasan haid ya. Karena segala hal diperbolehkan terhadap perempuan pada masa dia haid kecuali hubungan suami istri. Kemudian kata Ummu Salamah, wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Zainab ya. Wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilani min ina'in wahid. Wa kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Adalah Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya mandi ya dari satu bejana. Nah, ini menunjukkan boleh suami istri mandi bersama dan boleh mandi dari satu bejana. Dan dari hadits diambil pemahaman tentang bolehnya air musta'mal. Ya, dan mandi yang dimaksud di sini mandi junub. Wa kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Dan adalah beliau mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, beliau menciumnya dalam keadaan berpuasa. Baik. Terus. Suma qala rahimahullahu ta'ala bab iktisalis sha'im wa balla ibn Umar radhiyallahu anhuma sauban fa'alqahu alayhi wa huwa sha'im wa dakhala Sya'biyul hammama wa huwa sha'im wa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma la ba'sa ay yatata'amal qidra aw syai'a wa qala al-Hasan la ba'sa bil madmadati wat tabarrudi lis-sha'im wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza kana shaumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan wa qala Anas radhiyallahu anhu inna li abzana ataqahhamu fihi wa ana sha'im wa yudhkaru an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu istaka wa huwa sha'im wa qala Ibnu Umar yustaka wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yastaku awwalan nahari wa akhirahu wa la yabla'u riqahu wa qala Atha in izdarada riqahu la aqulu yuftiru wa qala Ibnu Sirin la ba'sa bisiwakir ratbi qila lahu ta'mun qila lahu qala wal ma'u lahu ta'mun qila lahu ta'mun qala wal ma'u lahu ta'mun wa anta tumatmidu bihi wa lam yara Anas wal radhiyallahu anhu wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli lis-sha'imi ba'san. Tapi ini bab yang ke-25. Di dalam bab ini panjang ya. Al-Bukhari menguraikan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Munasabah kelayakan bab yang ke-25 ini terkait dengan 2 bab sebelumnya sudah diuraikan oleh Al-Bukhari beberapa hal yang diperbolehkan dalam masalah mubasyarah. Karena memang di mubasyarah mencium ada rincian-rincian.
Setelah itu beliau masuk ke dalam hal-hal yang memang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Di antara hal yang diperbolehkan yang pertama beliau berkata babu iktisalis shaim. Bab orang yang berpuasa mandi. Kalau siang hari, di pagi hari, di sore hari, dia dalam keadaan berpuasa, boleh saja dia mandi. Boleh dia mandi. Iya. Baik. Karena tidak ada dalil yang melarang tentang hal ini. Akan disebutkan lagi oleh Al-Bukhari dalilnya yang lebih tegas tentang pembolehan. Iya. Kata beliau, "Waballa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa'alqa alaihi wa huwa sha'ib." Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau membasahi sebuah baju. Kemudian beliau pakai baju itu pada dirinya. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini dulu ya dari kebiasaan para sahabat atau dari keadaan hidup para sahabat. Kadang subhanallah pakaian mereka cuma satu. Iya, jadi untuk mencuci pakaiannya, ya pakaiannya dilepas, dicuci. Setelah dicuci, dalam keadaan basah dia pakai di badannya. Iya. Kemudian dia tunggu sampai kering sambil berjemur. Nah, ini keadaan hidup para sahabat Rasulullah SAW. Nah, hal yang seperti ini dulu pernah kita saksikan pada sebagian murid-murid menuntut ilmu di Dammaj dulu, di awal-awal. Dammaj. Karena memang awal-awal kita juga makannya menyedihkan. Makannya pakai kidam itu. Kamu tahu kidam? Kan roti yang biasa. Yang roti yang bulat itu, bundar itu Masya Allah itu enak itu. Kidam itu roti kayak tempurung kelapa itu. Ya, baru keluar dari oven saja masih keras. Kalau disimpan berapa lama bisa menjadi batu. Kalau lempar anjing bisa mati. Nah, itu makanan kita. Awal-awal. Ya, kalau mau dimakan dikasih air dulu. Kalau sudah lama kasih air dulu. Ya baru dia lembut baru dimakan. Tapi subhanallah. Hal yang sedikit. Dahulunya itu lebih berberkah. Dan kehidupan para sahabat yang serba sedikit. Lebih berberkah di dalam keilmuan untuk mereka. Ya, siapa yang paling berberkah ilmunya dari generasi umat ini? Para sahabat Rasulullah SAW. Nah, sekarang manusia banyak fasilitasnya, banyak kemudahannya. Ya, kalau banyak nikmat Allah berikan, tidak bisa dihitung di hari ini. Nah, hafalannya tidak beres, Allah berikan nikmat untuknya. Ada alat perekam, ya lebih canggih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Satu kali dengar langsung tersimpan. Sampai 100 tahun pun tersimpan. Dah hilang. Iya. Karena kelemahan orang-orang belakangan dari sisi hafalan. Sekarang ini seorang yang menuntut ilmu. Jaraknya mudah, dekat. Dia bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Dari manapun dia berada. Dia bisa bertanya kepada ulama. Dimanapun bunyi bumi. Dia berpijak di atas bumi. Tapi banyaknya fasilitas membuat orang semakin malas menuntut ilmu. Ya. Dan inilah sebenarnya ya fitnah pada nikmat-nikmat itu. Karena itu ikhwani fillah dilihat ya di kondisi seorang menuntut ilmu, belajar, sepanjang Allah memberikan kemudahan kepadanya, jangan dia telantarkan. Dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekurangan di dalam seseorang itu belajar, ada hal yang meletihkan, membuat dia capek. Misalnya, anggaplah dibahasakan dengan bahasa menderita, walaupun tanda petik ya. So penuntut ilmu itu, walaupun kondisi dia kurang, tidak ada kata penderitaan. Karena ilmu lebih nikmat dan lebih berharga baginya. Iya. Baik. Maka hendaknya seluruh hal ini dijadikan sebagai motivasi untuk belajar. Ya, dan diharapkan dengan kesabaran tersebut, ilmu akan semakin berberkah. Nah, terus. Dikatakan di sini wadakhala asy-Sya'biyul hammam wa huwa sha'im. Dan Sya'bi masuk hammam. Hammam itu tempat untuk mandi ya. Penggunaan hammam. Tempat untuk mandi. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Imam Sya'bi Amir bin Syarahil ahli fikih di masanya. Beliau memberi fatwa dan ratusan sahabat masih hidup. Atau puluhan sahabat masih hidup. Beliau memberi apa? Memberi fatwa dan diperhitungkan di kalangan para ulama. Beliau adalah seorang
dan sangat luas ilmunya. Sampai-sampai di akhir umurnya beliau lupa sebagian hal dari riwayat-riwayat. Karena Sya'bi tidak pernah menulis hitam di atas putih. Semuanya serba hafal. Ya, karena itu ada yang beliau lupa. Ya, yang beliau lupa ini tidak mengurangi apa yang beliau miliki dari pokok-pokok keilmuan. Hanya saja perhatikan ucapan beliau. Apa yang saya lupa itu andai kata dihafal oleh seseorang, maka dia akan menjadi alim dengannya. Dia akan menjadi alim dengannya. Ini yang dia lupa saja. Ya. Menunjukkan bahwa beliau sangat luas keilmuannya. Asy-Sya'bi masuk ke kamar mandi wa huwa sha'im, dan beliau berpuasa. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas. Perhatikan ya Al-Bukhari. Dan ini keindahannya seorang membaca buku-buku hadis supaya dia tahu cara berdalilkan bagaimana. Para ulama itu tidak hanya membawakan hadis saja, matan saja. Tapi mereka tafsirkan matan riwayat itu dengan asar para sahabat. Asar dari para salaf. Dilihat bagaimana penerapannya di kalangan as-salaf. Jelas ya? Jangan sampai dia salah memahami hadis. Kalau zahir hadisnya sesuai dengan penerapan as-salaf, maka di sini baru benar pemahamannya. Baru benar pemahamannya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, la ba'sa ay yatata'ama al-qidra aw asy-syai'. Tidak apa-apa seorang itu merasakan isi dari panci yang dia masak. Al-qidr di sini bukan pancinya yang dia cicipi ya, sebab tidak mungkin seorang mencicipi panci. Tapi ini ada yang mahdhuf. Tapi yang dia cicipi adalah apa? Makanan yang di dalam panci. Aw asy-syai' atau sesuatu. Sesuatu apa saja yang ingin dia beli, ingin dia coba, boleh dia rasakan. Nah, ini syah dari Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa boleh mencicipi makanan. Tapi dengan syarat, ingat ya, mencicipi itu artinya dia hanya mencobanya di lidahnya saja, tidak masuk ke tenggorokannya. Jadi kalau dia sudah cicipi, dia ludahkan, dia keluarkan. Dan ini diperbolehkan dari kemudahan yang diberikan. Kenapa? Karena memang orang yang berpuasa memerlukannya. Dia beli makanan, dia perlu tahu makanan ini sudah pas gulanya atau tidak. Dia memasak makanan, dia perlu tahu kadarnya. Dan ini tentunya dari rahmat. Ya, di dalam syariat kita diperbolehkan hal tersebut bagi siapa yang memasak. Nah, wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan, la ba'sa bil matmadha wa tabarrut lis-sha'im. Berkata Al-Hasan, tidak apa-apa berkumur-kumur dan mandi dingin, mandi segar untuk orang yang berpuasa. Iya, jadi kalau dia berkumur-kumur tidak apa-apa, berpuasa. Dan ini menyelisih sebagian orang yang menganggap makruh berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Dan itu adalah ucapan yang keliru, sebab Nabi SAW menuntunkan untuk berwudu dengan berkumur-kumur pada segala waktu sholat, termasuk di sholat duhur dan sholat asar. Dan dimaklumi itu adalah waktu apa? Waktu berpuasa. Demikian pula boleh mandi tabarrut. Ya, walaupun mandi untuk segar. Seorang lemas misalnya puasa, dia ingin segar-segar, dia mandi, tidak ada masalah. Tidak apa-apa dia mandi. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, "Idza kana shaumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan." Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila waktu puasa salah seorang dari kalian, maka hendaknya di pagi hari dia dalam keadaan memakai minyak-minyak, ya, memakai minyak rambut, atau dia minyaki badannya, mutarajjilan, dan dia bersisir. Ya. Ini beliau ingin terangkan bahwa orang yang berpuasa, tidak apa-apa dia menghias dirinya, memakai minyak, ya, bersisir. Bukan artinya dia berpuasa dia, ya, bajunya sembarangan, ya, kemudian rambutnya aut-autan, supaya tampak bahwa dia berpuasa. Tidak ada ciri khusus berpuasa dengan ciri seperti itu. Jelas ya? Jadi berpuasa wajar saja dalam keadaan dia memakai rambut, bersisir, ya, itu tidak ada masalah. Wa qala Anas, dan berkata Anas, "Inna li abzana ataqahhamu fihi wa ana sha'im." Kata Anas, saya memiliki abzan. Abzan ini tempat mandi dari batu. Jadi batu besar begitu, di tengahnya sudah dilubangi, diisi air untuk mandi. Nah, diisi air untuk mandi. Seperti yang dipakai sekarang di kamar-kamar mandi yang disebut balkom itu.
Nah, mungkin semisal itu. Cuman ini dari batu. Ya, dia berada di situ berendam. Dan beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Dan ini tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Kemudian kata beliau, wa yudkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istak wa huwa sha'im. Disebutkan, perhatikan kalimat wa yudkar. Ini sigha tamrid. Kalau sebelumnya semuanya dengan sigha al-jazm. Ya, kepastian riwayat. Tapi di sini ditamrid oleh Al-Bukhari karena memang dalam hadisnya ada kelemahan. Disebutkan dari Nabi bahwa beliau bersiwak dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, ada kelemahan disyaratkan oleh Al-Bukhari tapi maknanya benar. Karena di hadis-hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli shalah inda kulli wudu." Dalam sebagian riwayat, andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka bersiwak setiap salat. Sebagian riwayat setiap wudu, dan dimaklumi orang yang puasa dia salat dan dia wudu, diperintah bersiwak. Ya, kalau begitu siwak itu berlaku umum. Wa qala Ibnu Umar yastaku awwalan nahar wa akhirahu wa la yabla'u riqahu. Dan berkata Ibnu Umar dia bersiwak di awal hari, di awal siang, di awal hari dan juga di akhir hari, di petang. Jadi pagi dan petang boleh dia bersiwak. Ini kayaknya dibawakan oleh Al-Bukhari di sini untuk membantah orang-orang Syafi'iyah. Di mana orang-orang Syafi'iyah ya, mereka menganggap makruh bersiwak setelah matahari tergelincir. Dan mereka berdalilkan dengan sebagian hadis, tapi hadisnya ada kelemahan. Selain daripada hadisnya lemah, itu bertentangan dengan hadis-hadis umum, perintah untuk bersiwak pada segala waktu sholat dan segala waktu wudu. Dan dimaklumi seorang sholat asar, sholat duhur, semuanya setelah apa? Matahari tergelincir. Iya. Karena itu diperbolehkan bersiwak di pagi hari dan di petang hari. Wala yabla'u riqahu. Tapi kalau dia bersiwak, jangan dia telan apa? Ludahnya. Jangan dia telan ludahnya. Ya, apalagi kalau bercampur pada ludah tersebut, air liurnya bercampur bagian-bagian dari kayu siwak itu. Apakah dari kulitnya atau akar-akar siwak yang lembut sudah menyatu di situ, makanya harusnya dia ludahkan. Kemudian kata beliau waqala Atha, dan berkata Atha, yaitu Atha bin Abi Rabah, ahli fikih dari kota Mekah. Ini darada riqahu la aqulu yuftir. Kalau dia menelan ludahnya, saya tidak katakan dia berbuka. Ya, kenapa difatwakan demikian oleh Atha? Karena Nabi mengizinkan bersiwak dan beliau tidak menerangkan rincian di dalam hal itu. Kemudian yang kedua itu dari hal yang wajar, tabiat yang wajar. Ya, karena itu Atha tidak berani memastikan bahwa itu menjadi pembatal puasa. Hanya saja kita katakan tadi bahwa siapa yang dia bersiwak dan bercampur padanya, ya diyakini ada padanya dari kayu-kayu siwak itu, apakah dari kulitnya maupun akar-akar siwak yang halus ada di liurnya setelah siwak, maka harusnya dia ludahkan. Tapi kalau dia hanya merasakan baunya saja, rasa siwak saja, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, wa qala Ibnu Sirin, la ba'sa bis-siwakir ratab. Dan berkata Ibnu Sirin, tidak apa-apa dengan siwak basah. Ya, dan dimaklumi ya, siwak basah itu sangat sejuk sekali, mengharumi mulut. Iya. Kalau seorang misalnya sikat gigi pakai pasta gigi, itu ada pengaruh di mulut ya. Dan kayu siwak itu lebih bagus daripada itu memberikan pengaruh pada mulut. Kalau dia masih basah kayu siwaknya. Kalau masih basah. Nah, jadi tidak ada masalah menurut Ibnu Sirin tentang hal ini. Demikian pula memakai pasta gigi, memakai odol sikat gigi, memakai sikat gigi, ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia memakai pasta gigi, itu pasta giginya dari pasta gigi yang hanya membersihkan dan kekuatan wanginya hanya terbatas di mulut saja, tidak menembus ke pencernaan. Kalau dia menembus kepada pencernaan, maka ini harusnya ditinggalkan. Sebab ada makna makan dan minum padanya. Ya, harusnya ditinggalkan kalau dia menembus kepada pencernaan. Jadi ketika Ibnu Sirin memfatwakan tidak apa-apa siwak yang masih basah, ya, qila, maka ada yang bertanya, lahu ta'mun. Ya, bagaimana caranya?
bersiwak pakai yang basah. Padahal siwak basah itu punya rasa. Ya, maka Ibnu Sirin berkata, qala wal ma'u lahu ta'mun wa anta tamatmadu bihi. Dan air itu punya rasa, sedangkan kamu berkumur-kumur dengan air. Air itu ada rasanya atau tidak? Hah? Ada rasanya, rasa tawar kan? Dan kamu berkumur-kumur dengannya. Cara berkumur-kumur dengan air boleh atau tidak? Boleh. Kalau begitu apa salahnya? Seorang memakai siwak yang memiliki apa? Memiliki rasa. Nah, dan ini kias ya namanya. Dan kias yang seperti ini kias jali. Dan ini yang dipakai oleh para ulama kita. Apalagi kalau mendekatkan pemahaman. Perlu diberikan pendekatan pemahaman kepada orang yang bertanya dengan uslub yang seperti ini. Dengan uslub yang seperti ini. Baik. Kata beliau, walam yara Anasun wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli lis-saimi ba'san. Kata beliau, Anas bin Malik, Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai, mereka semuanya tidak menganggap ada masalah memakai celak bagi orang yang berpuasa. Ya, ini tentang memakai celak. Memakai celak itu tidak apa-apa ya bagi orang yang berpuasa. Memang ada sebagian ulama yang menganggap makruh. Arah mereka menganggap makruh karena mereka khawatirkan celak itu akan turun ke tenggorokan. Dan ini adalah alasan bukan pada tempatnya. Ya. Karena celak itu tidak memiliki aliran yang mengarahkan kemana? Ke tenggorokan. Ya mungkin mereka berpendapat seperti itu karena kalau seorang menangis, kadang dari isap tangisnya, ya ada sesuatu yang terasa di mana? Di tenggorokannya. Mungkin dari arah itu yang sehingga mereka menganggap ada celah mengarah kepada tenggorokan. Dan yang benarnya bahwa hal tersebut diperbolehkan, tidak makruh. Nah, selesai sudah asar-asar yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Ya, terus. Sumaqala haddatsana Ahmad bin Salih. Ahmad bin Salih wa huwa Ahmad bin Salih Al-Misri. Qala haddatsana Ibnu Wahb bin Ahmad ibnu Wahb wa huwa Abdullah ibn Wahb Al-Misri Abu Muhammad kunyaya al-mulaqab bi Diwanil Ilm. Qala haddatsana Yunus wa huwa bin Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili al-Misri. An Ibn Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah al-Zuhri. An Urwata wa Abi Bakar. Urwa wa huwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam wa Abu Bakar ibn Abdurrahman. Annahuma qalat Aisyah annahuma qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadana min ghairi hulmin fayagtasilu wa yasum. Min ghairi hulmin fayagtasilu wa yasum. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr junuban fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau didapati waktu subuh dalam keadaan beliau junub di bulan Ramadan. Min ghairi hulmin, bukan karena mimpi basah. Ini Aisyah ingin mentakkid ya bahwa junubnya karena apa? Hubungan suami istri. Hanya beliau tidak mengatakan karena jima, tidak. Beliau bahasakan dengan bahasa lain, bukan karena mimpi. Ya, dan ini dari keindahan ya para sahabat di dalam mentakbir. Ya, apalagi di dalam hal-hal yang apa? Malu seorang untuk terlalu terang-terangan di dalam hal tersebut. Nah, iya. Baik. Dan ini kadang diperhatikan di babut ta'lim. Hanya saja, ya perlu dimaklumi kadang di sebagian pelajaran, ya sebagian guru, dan ini kadang sering antum dengar ya, saya menafsirkan sebagian kalimat dengan hal yang lebih jelas. Ini kadang dilakukan karena posisi memberi pelajaran, menafsirkan hal supaya tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Supaya penafsirannya menjadi penafsiran yang sangat jelas. Tapi kalau bahasa dengan kinayah itu jelas, maka seorang hendaknya pandai mentakbir dengan takbir-takbir yang indah pada hal-hal yang malu seorang terus terang di dalamnya. Nah, jadi Nabi junub sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh, fayaktasilu wa yasum, lalu beliau mandi dan puasa. Sisi pendalilan Al-Bukhari bolehnya mandi bagi orang yang berpuasa. Kalau dia junub saja mandi syah puasanya, apalagi kalau dia memang dalam keadaan apa? Tidak junub. Ya. Dalam keadaan dia tidak junub, maka itu adalah hal yang syah baginya. Nah, terus. Sama qala haddatsana Ismail wa huwa Ismail ibnu Abdullah
ibnu Uwais. Ini Ismail bin Abi Uwais ya. Ismail ibnu Abi Uwais. Dan dia ini, hadits-haditsnya disaring oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kalau di luar sahih Al-Bukhari, ya, dia diterima riwayatnya kecuali kalau ada pendukungnya. Qala hadatsani Malik. Malik wa huwa Malik bin Anas. An Sumayyin maula Abi Bakr bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah. Annahu sami'a Abu Bakr bin Abdurrahman qala kuntu ana wa abi fadhhabtu ma'ahu hatta dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha qalat ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu junuban min jima'i ghairi ihtilam thumma yasumuhu thumma dakhalna ala ummi Salamah faqalat misla dzalik. Nah, ini sudah berlalu ya riwayat sebelumnya. Sama dengan riwayat sebelumnya dan sama dengan riwayat di beberapa bab yang telah lalu. Dan terus. Tsumma qala babus shaim idza akala wa shariba nasiyan. Wa qala atau inis tansara fa dakhala al-ma'u fi halqihi la ba'sa illam yamlik. Wa qala Hasan in dakhala halqahu dzubab fala syai'a alaihi. Wa qala Hasan wa Mujahid in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi. Baik. Ini bab yang ke-26. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, bab as-shaim idza akala aw syariba nasiyan. Bab orang yang berpuasa kalau dia makan dan minum dalam keadaan lupa. Ya, dia puasa, tapi saat dia puasa dia makan, dia minum dalam keadaan dia lupa. Apa hukumnya? Hukumnya nanti akan diterangkan di dalam hadis. Puasanya tetap syah, dia lanjutkan saja puasanya. Wa qala Atha, berkata Atha, in istansara fadakhala al-ma' fi halqihi la ba'sa illam yamlik. Kalau dia istinsar itu memasukkan air ke hidung ya. Iya. Dan seorang yang berpuasa ketika berwudu, dia tetap berkumur-kumur menghirup air. Tapi begitu menghirup air jangan terlalu serius, jangan terlalu kencang. Biasa saja. Iya. Nah, ini dalam hadits Laqit Ibn Sabirah. Illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kamu puasa. Iya. Fal yubalik fil istinsar illa an yakuna sha'ima wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyaq, menghirup air kecuali kalau kamu apa? Puasa. Nah, jadi kalau dia menghirup air, iya, di sini dibahasakan istinsar ya, mengeluarkan. Dan yang dimaksud istinsar. Dan yang dimaksud istinsyaq, dia menghirup air. Kalau dia menghirup air lalu masuk air ke tenggorokannya, dia hirup, ya masuk air ke tenggorokannya, tidak apa-apa. Kalau itu tidak sengaja. So, kalau suatu tidak sengaja di luar kemampuan, Allah tidak membebani seorang apa yang dia tidak sengaja. Allah telah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Dan di dalam Sahih Muslim, Allah telah mengabulkan doa itu untuk kaum muslimin. Iya. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan, in dakhala halqahu ad-dubab fala syai'a alayhi. Kalau masuk nyamuk, kalau masuk lalat di tenggorokannya, maka tidak ada masalah baginya. Ya. Dia lagi berada di tempat mana begitu berjalan menghirup udara. Tiba-tiba masuk lalat. Maka ini tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Baik. Wa qala Al-Hasan wa Mujahid, berkata Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, wa Mujahid, dan Mujahid bin Jabr rahimahumullah, in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi. Kalau dia melakukan jima dalam keadaan lupa, tidak apa-apa. Dia lupa bahwa dirinya puasa, melakukan hubungan suami istri. Nah, maka ini tidak ada masalah. Ini kalau terjadi ya, seperti ini. Nah, apakah terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Ya, tapi ini disebut oleh para ulama, ya kalau hal tersebut terjadi. Baik, terus.
Tsumma qala haddatsana Abdan wa huwa Abdullah bin Utsman ibn Jabala ibn Abi Rawat al-Marwazi. Qala akhbarana Yazid bin Zurai Wa huwa Abu Muawiyah. Kemarin kita sebutkan Abu Muawiyah tingkatan ini ada berapa orang? 4. Ada 4. Ini yang pertama. Yang kedua Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi. Yang ketiga Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Yang keempat Hushaim ibn Bashir. Qala hadatsana Hisham. Di sini Hisham siapa? Hisham ibn Hassan Al-Basri. Karena dia meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Sirin. Kalau Hisham meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, sama Hisham bin Hassan. Kalau Hisham meriwayatkan dari Qatadah, baik. Kalau Hisham meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah. Jadi itu Hisham. Penggunanya dilihat siapa gurunya. Karena para ahli hadits, kalau dia sudah jelas Hisham siapa misalnya, tidak perlu disebutkan ayahnya. Mereka globalkan di sanad. Ya. Dan ini suatu ketentuan dalam ilmu hadits, dimaklumi di kalangan ahli hadits. Karena itu para muhaddisin kalau dia baca sanad, ya, itu lebih lezat daripada dia makan makanan. Ya, terasa lebih indah daripada dunia dan seisinya. Karena di dalam sanad itu ada kaidah-kaidah, ketentuan, warna tersendiri bagi mereka, kenikmatan bagi mereka ketika membaca sanad hadits tersebut. Berbeda dengan orang di belakangan. Kalau dia dengar sanad pusing. Ya. Nah, terus. Qala hadatsana Ibnu Sirin. Ibnu Sirin wa huwa Muhammad bin Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Baik. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya," apabila seorang yang berpuasa lupa, fa akala wa syarib, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu. Hendaknya dia sempurnakan puasanya. Jadi puasa tidak batal, disempurnakan. Lalu bagaimana makan dan minumnya itu tadi? Ya. Kata Nabi, "Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Sungguhnya Allah yang memberi makan kepadanya dan Allah yang memberi minum untuknya. Jadi subhanallah, kalau dia lupa itu apa? Ya, menjadi rahmat dan kebaikan baginya. Ini kalau dia lupa ya. Beda kalau dia pura-pura lupa. Ya, kalau pura-pura lupa menjadi apa? Menjadi batal puasanya. Menjadi batal puasanya. Baik, jadi hadis ini terdapat di dalamnya bahwa makan dan minum dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa. Dan pemahaman kebalikan dari hadis bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka itu apa? Membatalkan puasa. Hukum ini apakah terbatas pada makan dan minum saja? Bagaimana kalau jima? Ya, yang benarnya bahwa jima juga dikiaskan sama di sini. Karena bersyirikat di dalam masalah kelupaan. Dan itulah maksud Imam Al-Bukhari membawakan ucapan siapa? Al-Hasan dan Mujahid dari apa yang telah lalu. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, selesai ya bab ini. Ini hari apa ini? Hari Senin. Hari Senin biasanya pelajaran fikih. Cuma tidak ada masalah malam ini. Kita akan pada maghrib insyaallah kita tetap lanjutkan dengan materi Sahih Al-Bukhari. Kita akan baca beberapa bab lagi setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal habibakumullah.